podcast kita hari ini. Jadi di podcast ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget bikin orang tuh penasaran, tapi takut nih buat mulai, yaitu adalah investasi saham. Buat kalian yang masih bingung, saham itu apa sih? Dan kenapa harus mulai investasi? Dan dari mana sih kita harus investasi? Atau takut nih kalian masih takut-takut untuk mulai? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu persatu dengan bahasa yang santai dan juga mudah dipahami. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan diri terlebih dahulu. Nama aku Anissa. Nama aku Davina. Dan nama gua Habib. Oke, nah nanti di pertengahan podcast ini kita bakal ada special guest yang udah terjun di dunia saham nih dan bakal sharing pengalamannya dari awal mula dia kenal saham, awal mula dia mulai terjun di dunia saham, dan juga resiko-resiko apa sih yang pernah dia alami, dan tentunya tips dari special guest kita untuk kalian yang para pemula mau mulai saham. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama special guest kita, mungkin kita bahas dulu nih dasar-dasar dan juga tips penting dari investasi saham untuk pemula. Oke, jadi kali ini kita masuk pada segmen pertama tentang saham itu apa sih? Bisa jelasin nih Kak. Bener banget, saham itu apa sih? Kita pasti semua tuh pengen ya, uang kita tuh bertambah banyak gitu, bertumbuh gitu, nggak ngedap dan nggak gitu-gitu aja. Nah, ada di salah satu caranya yang dipakai oleh investor profesional, namanya adalah saham. Nah, sebenarnya saham itu apa sih? Kok bisa sih bikin orang tuh kaya, dan juga bisa loh saham itu bikin kita rugi? Wah, menarik banget itu Kak. Jadi makin penasaran nih, apa sih saham itu? Kok bisa bikin orang jadi kaya, bisa orang jadi rugi? Iya, jadi mungkin kakaknya bisa jelasin lebih lanjut nih Kak Nisa. Boleh banget. Jadi yang pertama kita bahas dulu sih, apa itu saham. Nah, sederhananya saham itu adalah bukti kalau kita tuh punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Misalnya kamu beli salah satu lembar saham dari perusahaan besar seperti Telkom, BBCA gitu ya, itu artinya kamu secara hukum dan juga secara sah kamu itu jadi pemilik kecil dari bagian perusahaan tersebut. Nah, walaupun porsinya itu sangat kecil, namun kamu itu punya hak dan juga sah, termasuk hak dapat keuntungan dan juga hak ikut menikmati pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin ada sih gambaran lebih gampangnya. Bayangin gini, perusahaan itu kayak sebuah kue besar gitu ya. Ketika kue itu tuh dipotong-potong jadi beberapa bagian, yang potongnya itu disebut saham. Nah, kalau kamu beli salah satu dari potongan tersebut, berarti kamu tuh punya bagian kecil dari kue tersebut, kue yang sudah dipotong tadi. Kalau kuenya makin besar dan juga makin enak, alias perusahaannya itu lebih berkembang, nilai potongan dari kue tersebut itu juga pasti akan otomatis naik gitu ya value-nya. Nah, kalau kalian nanya apa sih keuntungan dari punya saham? Jadi keuntungan punya saham itu aku rangkum menjadi dua ya. Yang pertama itu ada capital gain, yaitu ketika harga saham naik lalu kamu jual. Yang kedua itu ada dividen, yaitu bagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Yang penting, saham itu bukan judi, bukan tebak-tebakan atau yang bikin orang cepat kaya. Saham itu adalah instrumen investasi yang legal dan diawasi oleh OJK. Saham juga memiliki dasar analisis mulai dari laporan keuangan perusahaan, kesehatan bisnis, sampai prospek industri. Jadi pergerakan harga itu ada alasannya, bukan sekedar berdasarkan keuntungan. Dan satu hal yang sering dilupakan oleh para pemula nih, harga saham itu memang naik turun setiap hari, tapi saham itu cocoknya untuk jangka panjang, bukan buat yang ingin cuan secara instan. Sejarahnya pun menunjukkan banyak perusahaan besar yang memiliki keuntungan tinggi bagi investor yang sabar dan konsisten. Nah, jadi kita masuk ke dalam segmen kedua. Kenapa sih dalam investasi saham? Sekarang kita bakal bahas kenapa sih banyak anak muda yang mulai tertarik investasi saham. Kenapa bukan cuma lagi biasa aja? Nah, mungkin yang pertama tuh ini sih Kak, keuntungannya itu jauh lebih besar. Jadi kayak dalam jangka panjang, saham itu tuh bisa naik jauh lebih tinggi daripada tabungan atau deposit. Jadi kalau deposit itu kan naiknya cuma sampai 3 atau 4% ya per tahunnya. Nah, sedangkan beberapa perusahaan besar itu tuh bahkan bisa naik sampai puluhan persen dalam setahun, bahkan ratusan persen nih kalau bisa. Jadi performanya perusahaan itu jauh lebih bagus, maka sahamnya itu juga akan naik. Nah, bukan berarti pasti cuan besar, tapi
potensinya itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan produk simpanan biasa aja kayak nabung biasa aja gitu. Dan mungkin untuk yang kedua adalah saham itu membantu melawan inflasi. Nah, inflasi itu kayak pencuri halus gitu ya, harga makanan kan naik, transportasi juga pasti naik juga dong, biaya hidup juga pasti naik, tapi uang kita itu kalau ditabung itu nilainya malah makin kecil dan itu aja. Nah, dengan investasi saham ini kamu tuh bisa naruh uangmu di perusahaan yang juga ikut berkembang, jadi ketika perusahaan itu ikut naik maka ekonomi juga akan bergerak, nilai investasimu juga akan meningkat, maka itu yang bikin saham jadi pilihan utama untuk banyak orang buat jaga nilai uangnya gitu. Nah, mungkin yang ketiga bisa dijelaskan sama Adam. Oke, yang ketiga ini benar-benar saham ini modalnya kecil banget. Iya, bisa untuk pemula nih ratusan ribu bisa lah. Jadi banyak nih yang orang yang nggak tahu zaman dulu main saham kayak harus orang kaya duluan. Tapi sekarang mulai dari 10.000 atau 50.000 pun kamu bisa beli saham di aplikasi investasi resmi. Jadi bukan masalah uang negaranya atau sedikit, tapi lebih ke komitmen dan konsisten. Nah, terus yang keempat, saham ini cocok banget buat tujuan jangka panjang atau lebih kamu. Saham itu ideal banget dipakai buat rencana di masa depan. Misalnya kayak rencana nikah, beli rumah, investasi, biaya pendidikan, pensiun, atau sekedar cuma nabung aja. Nah, tujuannya itu panjang karena sifatnya itu yang tumbuh secara perlahan, tapi bisa besar kalau kita dikasih waktu. Saham itu kayak menanam pohon, hasilnya kerasa nanti, bukan sekarang. Jadi kenapa sih kita harus investasi saham? Karena ini tuh salah satu cara yang paling realistis atau mendidik anak muda untuk menyiapkan masa depan. Bukannya langsung kaya, tapi kita kasih waktu supaya uang kita itu bisa lebih berkembang. Nah, betul banget nih. Mungkin kita langsung masuk ke poin ketiga ya, yaitu resiko investasi saham. Biar kalian juga nggak kaget, soalnya saham itu juga pasti punya resikonya guys. Jadi karena investasi ini pasti ada resikonya ya. Dan penting banget buat kalian tahu resikonya terlebih dahulu sebelum masuk biar nggak kaget atau panik pas ada di situasi itu. Kayak yang pertama, resiko harga saham yang bisa naik turun setiap harinya. Nah, ini normal banget ya sebenarnya. Pasar saham ini tuh dipengaruhi oleh banyak hal ya. Tentunya itu kondisi ekonomi, berita perusahaan, bahkan sampai sentimen market. Nah, jadi jangan heran nih kalau hari ini hijau, besoknya itu jadi merah. Maksudnya itu kayak hari ini tuh naik banget, terus besoknya jadi turun banget. Itu tuh normal banget. Fluktuasi itu gitu ya, Kak ya. Jadi fluktuasi itu wajar, bukan kayak tanda-tanda kiamat kayak itu rugi banget. Enggak, jangan panik dulu. Mungkin itu tuh emang lagi di fase yang lagi di bawah. Mungkin next day atau next week itu tuh bakal bisa naik dan normal kembali. Jadi tentunya yang pertama kalian jangan panik dulu, tapi tetap dianalisa ya. Terus yang kedua adalah faktor psikologis. Banyak banget orang bukan rugi karena sahamnya jelek nih, tapi karena panik. Nah, panik Gimana itu, Kak? jadi kayak begitu harganya turun ya sedikit, harganya turun sedikit itu langsung dijual rugi, langsung panik nih, daripada aku nggak dapat apa-apa mending aku jual deh semua sahamnya. Padahal saham itu tuh investasi jangka panjang, bukan buat spekulasi harian. Jadi mentalnya tuh harus siap untuk naik turun terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin untuk resiko-resiko sendiri kayak kita tuh nggak banyak orang yang nggak riset mungkin ya sebelum beli. Jadi banyak keuntungan itu yang asal itu kita influencer, FOMO atau beli karena trending tanpa lihat kondisi perusahaannya. Ini nih yang paling sering ditimbulkan. Padahal saham itu ada analisisnya loh, ada laporan keuangan, ada data, ada peluang diskusi. Tapi tenang, risiko itu bisa dikelola kok. Kita bisa meminimalisir dengan strategi, analisis yang benar, dan mindset yang tepat. Nanti kita bakal bahas nih Kak, gimana caranya beli saham yang sehat. Oke, dari tadi kita udah bahas saham nih. Pasti kalian juga udah paham ya tentang konsep dari saham itu. Nah, sekarang kita bahas hal paling sering yang ditanyain oleh pemula. Kak, kalau mau mulai investasi saham nih, kita harus pakai aplikasi apa ya? Nah, karena zaman sekarang kan semuanya sudah serba digital nih. Betul banget, Kita Kak. nggak perlu lagi datang ke kantor buat ngurusin itu. Bisa Lebih loh praktis semuanya gitu dari ya. HP. Iya, bisa semuanya tuh dari HP. Jadi
mungkin yang pertama apa nih Kak yang harus diperhatikan? Mungkin kalau yang pertama itu pastikan aplikasinya itu legal dan diawasi OJK. Iya, Ini penting poin banget. utamanya, Kak. OJK nih. Banyak aplikasi investasi yang tampilannya keren, iklannya heboh, tapi ternyata bukan broker resmi. Kalau mau aman, pastikan aplikasinya itu punya izin sebagai perusahaan sekuritas dari OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, jadi cara ngeceknya tuh gampang, Kak. Kita tuh tinggal lihat website di OJK atau di Google dengan kata kunci izin sekuritas OJK. Nanti itu muncul nih aplikasi apa aja yang resmi dan sering dipakai. Oke, jadi kita bisa Mungkin cek langsung. iya, mungkin Kakak bisa lebih jelaskan Oke, nih aplikasi oke. apa aja yang Oke. direkomend buat teman-teman nih. Oke, kita bahas dulu ya aplikasi-aplikasi apa aja yang kita rekomendasiin nih Iya. buat para pemula. Kayak yang pertama adalah aplikasi Ajaib. Ini nih cocok banget nih buat pemula karena tampilannya udah simple, minimum modalnya tuh kecil, terus juga fitur edukasinya tuh ada gitu loh, dan juga registrasinya itu yang cepet juga. Terus yang kedua ada Stockbit atau Stockbit Sekuritas Indo Premier. Nah, banyak fitur komunitas dan juga analisis. Nah, di situ tuh ada forum diskusi investor, chartnya lengkap, terus juga cocok nih buat yang mau belajar analisis lebih dalam tentang saham gitu. Terus yang ketiga itu ada Bibit. Ini khusus buat yang reksadana ya. Sekarang juga kan ada fitur saham nabung saham gitu. Kalau mau super simple dan juga otomatisnya bisa banget pakai Bibit. Terus yang keempat ini ada Most by Mandiri Sekuritas. Nah, aplikasi ini tuh aplikasi sekuritas yang paling besar dan juga terpercaya ya tentunya, karena customer service-nya itu udah kuat dan juga cocok banget nih buat yang butuh banyak banget panduan awal dan juga edukasi dulu. Yang kelima kita bisa pakai BCA Sekuritas dan juga BNI Sekuritas. Nah, untuk yang suka sekuritas bank itu cocok banget buat pakai bank BCA Sekuritas dan juga BNI Sekuritas. Wah, Oke. banyak banget ya Kak ya ternyata aplikasi-aplikasi yang Iya. buat kita itu bisa aman dan Iya. legal kayak Iya. gitu-gitu ya. Jadi kalian harus banget cari aplikasi yang bener-bener udah diawasi OJK, udah legal, dan mungkin yang buat Diawasin para BEI pemula juga ya, guys. yang buat para pemula tuh harus ada fitur edukasinya yang Betul. gampang aja gitu loh, UI UX-nya. Jadi semua aplikasi ini tuh sebenarnya baik, Kak. Dia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. betul banget. Tapi yang paling penting itu pilih yang nyaman, mudah dipahami dan punya fitur edukasi yang tepat sesuai yang kalian mau. Iya, cocok yang buat pemula lah pokoknya. Iya. Oke. Jadi kita masuk nih ke poin kelima. Apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum memilih aplikasi? Ini penting Oke. banget karena aplikasinya akan kamu pakai nih di jangka panjang. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, gimana apa aja sih yang kita Oke. lakukan sebelum kita memilih aplikasinya? Oke, mungkin di sini ada biaya transaksi ya atau fee. Kita tuh harus perhatikan itu. Jadi setiap sekuritas itu punya biaya yang berbeda-beda. Ketika kamu beli atau jual saham, biasanya itu kan ada kisaran 0,15% untuk beli dan juga 0,25% untuk jual. Nah, semakin kecil fee-nya, semakin untung kamu di jangka panjang. Terus juga ada minimal deposit, yaitu beberapa aplikasi deposit itu awalnya 0 rupiah memang. Beberapa itu juga ada yang 100.000 dan juga ada yang 3 jutaan. Nah, kalau masih pemula, aku saranin buat kalian pilih yang depositnya yang Wah. kecil dulu. Kalian sesuaiin Bisa dulu. dari 0 rupiah ya Kak ya? Iya, bener banget. Itu tergantung kalian riset aplikasinya yang cocok buat pemula itu apa. Mungkin kalian bisa analisis dulu sesuai kebutuhan kalian juga. Tergantung kalian siap uangnya itu berapa juga sih. Oke, kemudahan penggunaan UI UX itu yang paling penting ya. Karena ini sering dilupakan. Jadi pilihan aplikasi dan juga tampilan menu yang kamu ngerti itu jangan sampai ribet banget. Yaitu pilih banget tuh nanti cut. Nih, kemudahan penggunaan UI UX nih. Ini sering banget dilupain. Jadi kalian tuh harus pilih aplikasi dan juga tampilannya yang kamu ngerti gitu loh. Yang simple gitu Heeh, kayak. simple juga, dan jangan sampai kamu tuh merasa ribet juga buat pakai aplikasinya gitu. Nanti malah bingung sendiri loh. Oke. Mungkin kamu bisa jelasin nih fitur-fitur apa aja yang mungkin ada di dalam Oke, aku aplikasinya jelasin. buat Selanjutnya ada fitur edukasi. Jadi kalau kamu masih belajar saham atau pemula nih,
pilih aplikasi yang nyediain tentang artikel edukasi, video penjelasan, fitur simulasi, rekomendasi saham berdasarkan analisis. Terus pastinya itu pilih aplikasi yang legal dan aman, guys. Iya, balik lagi itu. Iya, jadi Legal aplikasi dan itu wajib aman. punya izin OJK, terdaftar di BI, dan juga rekening dana investornya itu atau RDI itu harus resmi, guys. Jadi aplikasi yang dipakai untuk saham itu banyak, tapi yang paling penting itu bukan aplikasinya, tapi seberapa aman, legal, dan nyaman buat kamu. Karena investasi itu jangka panjang, jadi pastikan kamu pakai platform yang benar-benar kamu percaya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang paling penting, yaitu dalam pemilihan saham adalah analisis fundamentalnya. Apa tuh, Kak? Nah, analisis ini tuh yang biasanya sering dipakai untuk menilai apakah perusahaan itu tuh sehat, atau menguntungkan, dan juga layak dibeli nih sahamnya. Ini penting banget. Jadi yang pertama, intinya kita tuh harus menilai intrinsik perusahaan. Ada beberapa hal yang penting nih yang harus dilihat. Yang pertama adalah laporan keuangan dari perusahaannya. Nah, di dalam laporan perusahaannya ini kita bisa melihat revenue atau pendapatannya. Ini dilihat dari pendapatannya itu naik dari tahun ke tahun. Kalau terus tumbuh berarti bisnisnya berkembang dan pasti akan menguntungkan gitu ya. Untuk yang kedua adalah laba bersih atau net profitnya. Terus yang kedua adalah debt to equity ratio, yaitu adalah ini rasio utang. Semakin kecil hutang yaitu semakin sehat. Kalau DR-nya itu terlalu tinggi, artinya perusahaan itu ngandelin utang untuk operasionalnya. Nah, ini tuh nggak sehat ya tandanya. Terus ada lagi earning per share, yaitu adalah keuntungan yang diberi per lembar saham. EPS ini tuh yang naik menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan profit yang makin besar buat pemegang sahamnya. Terus juga yang terakhir ada cash flow atau arus kasnya. Nah, dilihat dari arus kasnya yang positif dan juga stabil, perusahaan itu boleh laba besar dari kertas. Tapi kalau cash flow-nya itu seret, itu bahaya banget sih. Jadi kalian harus lihat arus kasnya juga. Tadi Kak Nisa kan udah jelasin nih tentang laporan keuangan dan unsur-unsurnya itu yang Iya, banyak banget harus itu ya. diperhatiin. Nah, di sini aku nih mau jelasin nih dari sudut pandang tentang dividen. Jadi guys, perusahaan yang sehat itu biasanya tuh rajin guys bagi dividennya ke para investornya. Jadi kita tuh harus sering ngecek nih perusahaan itu dividennya tuh naik atau turun guys. Kalau naik berarti dia tuh biasanya tuh perusahaannya tuh sehat. Kalau turun itu biasanya tuh perusahaannya tuh nggak sehat. Kita tuh harus sering ngecek-ngecek gitu guys. Ya, terus kemudian itu ada prospek bisnis dan industri. Jadi perusahaan bagus itu bukan cuma yang laba sekarang, tapi yang kuat untuk masa depan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah industrinya bertumbuh? Kayak contoh teknologi, kesehatan, atau energi terbarukan. Yang terus kemudian apakah perusahaannya punya inovasi? Terus punya rencana ekspansi, punya keunggulan dibandingkan pesaing? Kayak gitu-gitu guys. Jadi kita tuh harus menganalisis prospek ini supaya kita tuh bisa menilai apakah perusahaannya itu punya masa depan yang cerah atau justru stagnan atau mungkin bisa bangkrut ya ini Kak Nisa ini. Betul, jadi harus diperhatiin banget ya itu yang sudah di-share tadi. Jadi melalui analisis fundamental tadi kita tuh benar-benar bisa melihat secara keseluruhan kesehatan perusahaan dari dalam, bukan cuma ikut-ikutan ataupun FOMO ya. Dengan cara ini resiko kita itu bisa diminimalkan, bisa dikontrol, dan kepuasan dalam investasinya itu bisa lebih masuk akal. Bener banget, kita udah jelasin ya tadi tentang yang harus diperhatikan ya, analisis fundamentalnya. Kita harus menganalisis juga. Betul banget. Jadi nggak langsung tiba-tiba beli, tiba-tiba beli atau tiba-tiba kita jual gitu ya. Iya. Kita harus benar-benar menganalisis. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita hindari saat investasi saham. Nah, selain tahu apa yang harus dilakukan, penting juga nih untuk kita ngerti apa aja yang harus kita hindari saat mulai investasi saham. Ini terutama buat pemula ya, biar nggak terlalu rugi nih untuk karena kesalahan dasarnya, biar nggak salah langkah gitu loh. Yang pertama adalah overtrading. Nah, overtrading itu apa sih? Ini tuh terlalu sering jual beli saham
justru bikin biaya transaksinya tuh lebih membekak dan juga keputusan jadi lebih emosional. Investasi itu maraton ya, bukan sprint gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu over trading, sedikit-sedikit jual, sedikit-sedikit beli gitu kan. Ini konsep saham adalah buat long term gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu panik cepet jual beli sahamnya gitu ya kan. Terus yang kedua adalah beli saham gorengan. Nah, ini adalah saham yang harganya tuh gampang banget dimanipulasi, naik turunnya tuh sangat-sangat tidak wajar, nggak sesuai analisis fundamental yang kita bahas tadi gitu loh, dan juga resikonya itu sangatlah tinggi. Jadi pemula bener-bener harus ngehindarin ini. Jadi kalian itu harus riset dulu, analisis dulu gitu. Jadi beli saham yang normal-normal aja Iya, gitu ya kak. yang bener-bener udah terdaftar OJK, diawasi OJK gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah all in di satu saham. Nah, ini tuh sebenarnya boleh aja, tapi mungkin tidak cocok untuk kalian yang pemula, yang masih mau coba-coba dulu. Ini tuh taruh semua uang di satu tempat, itu tuh bahaya banget. Selalu diinvestasi supaya risikonya tuh tersebar gitu loh. Jadi kalau mungkin investasi di perusahaan A, kalau perusahaan A itu lagi turun, maka kalian itu bisa banget mempertahankan perusahaan B yang perusahaan B-nya itu lagi naik dan lagi stabil gitu. Jadi kalian nggak melulu di perusahaan A. Terus yang keempat itu adalah ikut grup rekomendasi tanpa analisis terlebih dahulu. Wah, ini banyak banget ini kak. Sekarang mulai kasus tren kayak banget gini. ya, banyak banget orang tuh rugi karena cuman ikut saran grup, apalagi Betul influencer banget. atau broadcast WA. Ingat ya, uang itu tuh uang kita, tanggung jawab kita. Tapi kita tuh tetap harus analisis dulu. Jadi kalian itu nggak boleh FOMO ikut sana ikut sini, apalagi grupnya itu grup yang berbayar. Itu tuh menurut aku nggak worth it banget buat Nggak kalian banget yang ya, Kak. para pemula gitu ya. Jadi kalian bisa banget analisis sendiri kok tentang saham itu sendiri. Terus juga investasi pakai uang kebutuhan bulanan. Nah ini tuh Ini menurut nih. aku jangan investasikan seluruh uang bulanan kalian untuk investasiin gitu, all inin gitu, jangan ya. Kalian semama punya uang 1 juta, mungkin kalian bisa pakai 15-10%-nya aja buat pakai itu untuk kebutuhan saham kalian gitu. Nah, kalau hal-hal yang ini sudah dihindari, investasi tuh bisa lebih aman, nyaman, dan kamu tuh bisa makin berkembang gitu dengan mindset yang benar ya tentunya. Nah, jadi itu tadi guys, gambaran lengkap tentang apa itu saham, kenapa kamu harus coba, dan bagaimana cara memiliki aplikasi yang aman dan tepat. Tuh. Dan apa aja sih yang perlu diperhatiin, sampai analisis fundamental dan teknikal yang wajib banget dipahami oleh pemula. Setelah ini kita bakal ngobrol langsung nih sama narasumber kita Kak Afdol yang udah terjun langsung dan mencoba investasi saham. Kita akan gali nih pengalaman pertama dia, kesalahan awal, sampai tips-tips praktis supaya kita bisa memulai investasi saham dengan aman dan cermat. Oke, stay tune ya guys. Kalian pasti nggak sabar banget buat lihat sharing session kita bersama narasumber kita. Seru banget gak sih Kak? Iya, Pastinya. kalian pasti pengen banget dengerin pengalaman dari Kak Afdol sendiri yang mulai terjun di dunia investasi ini. Oke. See you guys. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu sharing session dari narasumber kita. Jadi hari ini kita tuh kedatangan teman kita sendiri yang udah mulai terjun ke dunia investasi mulai beberapa waktu yang lalu. Bener banget, dan yang menariknya dia ini gak cuma coba satu instrumen doang, tapi nyobain beberapa mulai dari emas, saham, sampai kripto. Denger-denger sih. Oke, mungkin kita langsung sambut aja nih. Halo Abdul, Iya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasannya nih, boleh nggak kenalin diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Afdol Maulana Ibrahim. Itu biasa dipanggil Afdol. Saya berasal dari Madura Island. Waduh, oke, boleh. Abdul, kita nih penasaran nih, awal mula kok bisa sih kamu belajar investasi atau mungkin tertarik sama investasi gitu? Itu gimana sih ceritanya? Mungkin bisa nggak sih ngasih infus kita atau ngasih sharing nih Iya, tentang iya. pengalaman kamu? Kalau belajar investasi itu mungkin saya suka itu dari SMA ya.
Karena Oke, SMA. saya bidangnya keluarga saya itu ada yang bekerja di suatu BUMN gitu, di keuangan. Jadi saya secara tidak langsung semisal saya gabur itu saya nanya, itu investasi itu gimana, itu apa itu cryptocurrency, apa itu saham, apa itu obligasi, secara tidak langsung kalau udah sharing di rumah ya gitu. Oh, jadi gitu. Jadi mulai dari kenal itu dari keluarganya dulu ya. Dari keluarga dulu. Oke. Soalnya ada kakak saya itu kerja di bidang keuangan di suatu perusahaan BUMN gitu. Oke, menarik banget nih ya. Jadi dia tuh dari keluarganya nih kenal apa itu saham dan Iya. mulai tertarik dengan saham itu dari keluarganya gitu. Terus waktu pertama kali mulai itu instrumen yang kamu beli itu apa? Misalnya Kalau pertama kali saya beli itu awal-awal kan saya habis nanya saya cari teman untuk partner, untuk agar berjalan bareng untuk mulai di investasi. Kalau yang pertama kali saya beli itu ya emas. Oh, jadi Karena- langsung tertarik ke emas gitu Iya. ya. Oke. Karena pada waktu itu pada tahun 2023 saya masih ingat kembali, emas itu harganya 900. Oke, masih Dan iya. masih di bawah. Cenderung di bawah Iya. ya. Dan sekarang pun emas berapa? 2 Hampir 2 juta kayaknya. 400 Iya, akhir-akhir iya ini. kan. Iya. Wow. Dan naik banget nih. Makanya kenapa saya kok milih di emas? Itu kan saya menganalisa dulu. Jadi sebelum saya memutuskan untuk membeli, itu saya menganalisa dulu historinya kayak gimana. Oke, menguntungkan atau tidak gitu ya. Atau tidak gitu. Oke, mungkin karena emas juga bisa dibilang investasi yang paling aman untuk pemula gitu nggak sih? Karena kan ruginya itu kayak nggak terlalu memberatkan juga nih bagi kita dan Iya, cocok iya. banget nih. Oke, berarti emang awalnya tuh emas gitu ya? Iya. Oke. Nah, selain di emas itu kamu investasi saham di mana aja sih? Aku kalau di saham itu ada di BBCA, terus di cryptocurrency. Nah, kita mulai dari emas dulu ya. Iya. Tadi kamu bilangnya emasnya kan udah ditarik. Nah, Ceritain dong alasannya kenapa? oh iya, untuk masalah itu kan kemarin itu ada darurat gitu, ada yang darurat. Jadi mau tidak mau saya harus withdraw emas saya karena karena darurat itu nggak bisa diceritain karena masalah pribadi gitu. Jadi dari sekian banyaknya itu kan ada yang di cryptocurrency, di blockchain, ada di emas, ada di saham. Kita harus pilih mana yang mau ditarik dan mana yang tetap di hold gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah juga Iya, ya. benar. Mana nih yang kita harus tarik atau harus pertahankan gitu. Betul. Oke. Nah, kamu punya BBCA juga ya? Iya. Kenapa pilih itu? Kenapa pilih BBCA? Itu kalau dari awal tadi kan saya bilang bahwasanya saya punya kakak ya yang bekerja di suatu instansi di BUMN gitu kan. Lah saya tanya ke kakak, "Kak, saya punya uang nganggur nih, mau dibeliin saham apa?" gitu kan. Ya. Lah, ini deh buat saham BBCA, ini bagus loh. Lah, ketika kakak saya itu merekomendasikan, itu saya gak langsung beli. Jadi aku analisis fundamental dulu. Oke, berarti harus pinter-pinter menganalisis dulu. Iya, ya. dari kan di BBCA itu kan transparan kan kalau kayak gitu. Terbuka itu transparan. Jadi saya analisa dari tahun ke tahun itu likuiditas keuangannya itu gimana gitu. Apa makin buruk apa makin tinggi, dan ternyata semakin tahun semakin baik. Maka saya memutuskan untuk membeli saham di BBCA gitu. Oke, jadi menurut kamu nih, berarti BBCA itu cocok nggak sih buat investor pemula gitu? Dan
mungkin alasan tersendiri buat kamu yakin nih buat milih BBCA? Nah, kalau kayak gitu nanti aku kata Bang Hendros nih untuk suruh beli BCA ya, gitu. Ya kalau kayak gitu, kalau semisal mau beli saham, itu yang pertama itu harus mempunyai ilmunya dulu. Oke. Mempunyai ilmu untuk menganalisa. Nah, menganalisa PT itu secara terus menerus atau secara bertahap tahun ke tahun itu semakin baik atau semakin buruk gitu. Jadi kita harus menganalisa dulu gitu. Kan banyak di sana di Bursa Efek Indonesia itu banyak kan saham-saham itu ya tinggal milih dan kita harus analisa gitu. Iya benar. Jadi nggak harus langsung pengen terus langsung beli gitu ya. Kita harus Iya. punya ilmunya dulu. Harus nih pilih yang ilmunya penting. dulu, analisa fundamental namanya. Terus buat BBCA-nya sendiri nih, kamu itu rencananya buat long term atau ada target tertentu buat si ini? Ada target tertentu kalau BBJA sendiri gitu, karena BBJA itu erat, Bagus juga ya. juga untuk long term, Oke, untuk boleh. jangka panjang. Oke. Nah, dari 3 instrumen itu emas, BTC dan BBCA itu resiko paling kerasa itu di bagian mana? Kalau bicara risiko, semuanya berisiko. Karena pepatah itu high risk high return gitu. Oke. High risk high reward gitu kan. Iya, Sama ya itu kembali ke tadi. Kita itu harus benar-benar menganalisa pergerakannya itu gimana. Oh, ini kita kan setelah kita menganalisa, kita kan mengeklaim bahwasanya oh ini mau naik atau mau turun gitu. Jadi kita harus beli atau jual gitu. Gitu. Oke nih, ada nggak sih kayak momen kamu tuh dimana pernah salah ambil keputusan atau Oh, mungkin iya. kayak FOMO gitu? Boleh diceritain nggak? Ini kalau kayak gitu ada cerita yang bagus. Aku kemarin itu ada teman, dia main trading. Nah, setelah di main trading, aku coba belajar trading ya, kayak dasar-dasarnya kayak support and resistance kayak gitu. Coba belajar di YouTube, otodidak nih. Belajar sendiri gitu kan. Lah, aku nyoba nih. Awal-awal aku nyoba di demo. Akun demo dulu. Awal-awal akun demo udah yakin terjun ke market. Coba berapa? Coba 200.000 depoin $10 gitu. Lah, itu awalnya bagus, pergerakannya itu bagus. Iya, naik terus. Jadi aku trading 200.000 itu nyampe 1,5 juta dengan waktu cuma 20 menit. Karena aku di trading pas waktu itu di time frame 1 menit doang. Gitu. Lah, setelah bagus, aku nyobain lot besar. Oh, berapa tuh? Iya, gitulah, lot besar. Lah kita ketika terjun di lot besar itu malah MC itu Anjlok. bukan anjlok, malah loss gitu. Margin call namanya, MC itu margin call. Rungkat kata teman-teman. Gitu, rungkat. Jadi udah naik tuh udah satu setengah, namanya juga apa ya? Aku ke bawah Suasananya gitu ke bawah suasana. Oh, ini kayak dopaminku Positive tuh. thinking Dopaminku tuh udah kena. Oh, bahwasanya cari duit itu gampang gitu loh. Coba lagi. Coba lagi nih dengan lot besar. Lah malah MC. Nah, itu itu kesalahanku sih. Oke. Mungkin Gitu. belum banyak pengalaman juga Iya, ya kan karena awalnya. awal-awal gitu buat Oke. pengalaman. Nah, pelajaran paling berharga selama kamu investasi itu apa sih? Terutama buat anak muda yang baru mulai itu. Mungkin kayak apa yang mau kamu sampein gitu buat teman-teman di luar sana yang masih pemula atau pelajaran berharga apa yang mungkin bisa kamu sampein gitu ke mereka. Ya mungkin kalau bicara investasi itu pelajaran yang paling saya yang akan sampaikan itu kalau belajar investasi itu kita harus sabar dan harus tekun. Ngerti ilmunya juga. Kita harus dari waktu ke waktu itu kita harus cari, harus belajar ke yang lebih tahu lah, belajar sendiri atau tidak karena ada kemauannya gitu.
Mungkin itu deh dari saya, Oke. nggak banyak. Nah, oke Abdul. Mungkin bisa kasih 3 tips nih buat anak muda yang baru mulai di saham. Ya. Mungkin kalau dari saya itu segmennya kita kan mahasiswa. Mungkin tips untuk investasi itu yang pertama kita harus money management. Nah, kita kan tahu kan bahwasanya donatur utama dari mahasiswa itu mungkin ya kebanyakan itu kan dari orang tua ya. Dari orang tua. Kita harus money management dari 100% passive income yang kita dapat dari orang tua itu kita sisihkan 10-15% untuk investasi. Terserah mau diinvestasi di mana, baik di saham, di emas, di reksadana, di obligasi, di cryptocurrency kayak Bitcoin kayak gitu. Ya terserah, yang penting sisihkan 10-15% dan harus konsisten gitu. Harus konsisten dari mungkin bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan tentunya harus sabar gitu. Iya, benar. Ya berarti kuncinya kita tuh harus konsisten nih ya, Iya. kayak nyisihin Nyisihin karena kebanyakan dari teman-teman gitu kalau ada uang sisa baru dibeli, kalau nggak ada berarti nggak dibeli. Berarti nggak Nah, konsisten dari situ takutnya. nggak konsisten Iya, gitu. berarti emang harus dari awal kita harus punya prinsip buat nyisihin sebagian dari uang kita gitu ya. Iya, benar Oke. sekali. Oke, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan kita. Thank you banget buat Abdul nih udah sharing-sharing insight-nya berguna banget, apalagi buat kita yang pemula. Jadi kita tuh ngerti nih awal mulanya Abdul kenal saham, investasi gitu ya, dan juga tadi udah dikasih tips menarik buat Abdul juga buat kita nerapin gitu ya. Terus juga semoga dari pengalamannya Abdul juga nih pendengar kita tuh jadi lebih berani buat mulai investasi. Tapi tetap bijak juga ya, kita harus menganalisis dulu tips-tips. Kita harus menganalisis dulu kita harus menganalisis dulu apa pasarnya itu kayak gimana biar kita nggak salah langkah gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke closing podcastnya aja. Oke, terima kasih ya Abdul udah sharing pengalamannya. Cut. Nah, sekarang kita udah tiba di closing statement. Nah, gimana guys? Seru nggak? Seru dong pastinya. Udah loh, buat kalian semua, thank you banget udah stay sama kita sampai akhir. Jangan lupa terus belajar, terus upgrade diri, dan mulai langkah kecil dari sekarang, karena masa depan finansial itu ditentukan dari keputusan kita pada hari ini. Kita pamit dulu ya guys, sampai ketemu di next episode. See you. See you. Bye bye.